lost and blind. Luis Garcia, wah kan sering bikin kejutan ya itu apa ya? Kalau kita nonton tuh kesel kita karena dia sering buang-buang bola, tapi sekalinya dapat peluang itu golnya aneh-aneh. Gitu. Ya, itu mencerminkan Liverpool banget. Jadi kalau dikasih peluang bagus gak gol gitu kan? Ya. Terus terang ya, kalah 3-0 saya pura-pura berbaring lah. Terus tiba-tiba ada suara bising, dar gitu. Terus kakak saya diem. Saya bangun lagi. Hello, gitu. Hello, here we go. Liverpool tuh ada orang-orang yang penggemarnya teraniaya gitu ya kan. Kalau menurut Chandra gimana? Sorry, nggak bisa dengar kejauhan jaraknya. 25 poin nggak dekat bro. Oke, halo my friends. Ketemu lagi nih di podcast Diskoria 88. Acara gitu aja. Jadi kalau ada yang nanya, ini talkshow apaan sih? Ya talkshow gitu aja, ya kan? Terserah, bebas, terserah saya pilih siapa yang diundang dan sebagainya. Hari ini saya pakai baju Liverpool, bukan karena apa-apa. Ya kebetulan kita juara ya tahun ini ya. Wah, sini sudah ada ya beberapa fans Liverpool ya. Kebetulan juga seorang dokter ya. Nanti kita menggabungkan konten hari ini tentang Liverpool dan gimana sih pandemi, ya kan? Gitu. Yang pertama ada Chandra. Wah. Atau saya panggil Dokter Chandra. Ya. Dia pendiri apa? Resident gitu ya. Jadi kalau dia calon psikiater baru calon ya. Nah, jadi itu residen kebetulan karena dia pakai Big Reds jadi Resident. Jadi berikutnya nih ada Dokter Angga. Saya boleh dong bilang kan Angga spesialis saraf ya. Jadi kalau kira-kira ada yang melihat kemenangan Liverpool ini jadi stroke, boleh nih, ya kan? Udah bibir agak mencong, boleh. Beliau ini kita panggil aja Angga ya, kita santai aja di sini kan. Kita bukan mau jadi dokter. Fans ya? sebelah mungkin terganggu kesehatan mentalnya. Wah, wah, saya nggak boleh tuh memancingnya. Itu biar Chandra yang ngomong. Jadi Angga dan Chandra ya. Oke, kita ngomongin apa nih pertama kali? Kalau saya memang betulan ya, saya declare ya, saya memang penggemar Liverpool ya. Jadi sengaja bikin ini podcast ya menyambut ya juaranya Liverpool. Mudah-mudahan tiap tahun kita bikin podcast dengan tema yang serupa ya. Kemenangan juaranya Liverpool gitu. Ya. Kalau bisa podcastnya bukan satu podcast juara. Juara Champion, juara Liga Inggris, juara Piala FA. Wah, amin gitu ya, diaminkan ya. Liga. Oke. Sekarang saya mau mulai dari Chandra dulu nih, ya kan? Wah, ini fans yang cukup berbobot ya. Maksudnya banyak pengetahuan, ya kan? Banyak pengetahuan dan Chen tuh hafal, ya kan? Di Big Reds Bali ya, kita boleh aja ya. Ya kan? Memang anggota Big Reds Bali ya. Iya. Oke. Member Big Reds. Dari kapan suka Liverpool, Chan? Saya pertama kali suka Liverpool itu tahun 1998. Matchnya itu Liverpool lawan Arsenal waktu itu. 98 ya? 98. 98. Lahir tahun berapa? Tahun 88. Jadi umur 10 tahun Umur gitu ya? 10 suka tahun ya. Liverpool ya? Iya. Oke. Tahun 98 tuh pemainnya siapa ya? Kalau Liverpool ya? Yang berkesan itu waktu itu ada Robbie Fowler, Michael Owen. Michael Owen udah ya di situ ya? Masih. Baru mulai naik. Iya. Gerrard aja baru mulai. Masih unyu-unyu ya? Iya, Gerrard itu baru debutnya tahun 97 kan. Jadi masih muda. Terus ya Dietmar Hamann. Nah, oke. Gary McAllister. Jadi sempat yang dimain di Winner ini. Iya. Iya. Yang Winner. Juara Winner. apa sih sebelum UEFA namanya kan Winner kan? Bukan, waktu itu juaranya UEFA, FA Cup sama Liga Cup. Wow. 3. Ditambah lagi 1. Super Europe. Ya. Kalau saya nggak hafal kapan aja juara Liverpool karena buat saya sering gitu. Jadi susah dihafalin gitu ya. Iya. Oke. Kalau Angga, ini timnya tim 98. Kalau Angga gimana? Kalau saya kan ikut suka Liverpool dari kakak saya kan. Jadi kita buka aja ya, kakaknya teman saya gitu ya. Jadi ikut kakak. Oke. Ikut kakak. Waktu itu
pertandingan match yang saya ingat tuh tahun 99. Aha. Waktu itu Liverpool menang 4-2 lawan Aston Villa. Aha. Robbie Fowler hat-trick. Woi. Waktu itu yang berkesan pertama kali. Iya. Robbie Fowler itu belum comeback ya, masih di masa masih belum pindah ke Leeds. Oke. Leeds ya benar. Iya. Iya. Mirip-mirip sebenarnya. 98, 99 ya. Iya. Saya mungkin agak maju ya. Waktu saya mulai mengenal Liverpool belum ada Michael Owen, belum ada Steven Gerrard. Masih depannya saya ingat Robbie Fowler, Stan Collymore. Stan Collymore, terus Redknapp ya, Jamie Redknapp. John Barnes masih ada? Udah nggak ada. John Barnes waktu itu udah nggak ada kayaknya. Nggak ada. Steve McManaman. Steve McManaman. Sebelum masuk Madrid ya. Wah, kalau habis Madrid nanti kita susah ngomongnya. Steve McManaman masih muda itu young guns-nya waktu itu ya kan. Siapa lagi? Habis itu tahun depannya muncul Patrick Berger. Wah, itu tuh keren banget ya zaman itu. Sayang, Hipia udah belum kayaknya belum. Nah itu tuh pertama kali. Jadi anak-anak muda ya kan, McManaman, Collymore, Fowler, wah jadi suka. Tapi sebenarnya di keluarga saya semua suka, termasuk ayah saya. Mungkin dia yang ngalamin suka Liverpool. Suka Liverpool. Ya, Ian Rush gitu. Saya nggak sempet nonton kalau Ian Rush. Tapi kalau ayah saya sempet. Kayaknya kalau juara Liverpool terakhir Liga Inggris tahun 90 kan? 90 kayaknya itu eranya ayah saya tuh kayaknya. Dia nonton. Ini nama tempatnya pas nih di Skoria 88. 88 itu Liverpool juara Liga Inggris juga. Oke, jadi 88 juara Liga Inggris. 88 kita lahir juga. Dan saya lahir 88. Ngomong di sini ya. What a coincidence. Oke. Pertanyaan terbesar ya sebenarnya termasuk ke saya sendiri. Kenapa kita suka Liverpool? Kenapa? Ya? Padahal saat itu tidak sedang juara. Maksudnya kebanyakan ya kalau orang saya tanya. Oke, kalau orang di tahun 90-an akhir itu ini kebanyakan sukanya MU karena waktu itu lagi jaya. Dan Beckham, Cantona, Keane. Era itu tuh biasanya orang yang mulai kenal sepak bola di usia itu sebetulnya bakal kesukanya adalah sesuatu yang berjaya saat itu. Bisa aja misalnya orang suka sepak bola ketika Chelsea dibeli oleh Abramovich, biasanya suka Chelsea ya kan, atau ketika Arsenal lagi sama Arsene Wenger ya ini biasanya sukanya di situ, biasa begitu. Tapi kalau Chan gimana ceritanya suka Liverpool tuh gimana gitu? Iya. Kalau ini kan tadi lebih jelas, kakak saya suka nih ya kan, kalau saya ayah saya suka ya kan. Nah kalau Chandra? Iya mungkin panggilan hati ya waktu itu. Waktu itu pun pertandingan lawan Arsenal itu skornya seri 0-0. Enggak ada gol, iya. Tapi itu pertama kali nonton bola Liga Inggris. Iya. Okay. Dan itu ada Liverpool dan Arsenal yang notabene saya nggak tahu. Jadi waktu itu kayaknya Arsenal lebih berjaya ya. Iya, mestinya ya kan di zamannya Arsene Wenger. Itu. Cuma nggak tahu kenapa ini saya pilihnya Liverpool gitu. Dan berlanjut terus saya semakin dalam kenal dengan banyak keluarga Liverpool. Saya sempat juga tinggal di Surabaya, sempat tinggal di Jember, dan saya sempat Surabaya juga, banyak ya fans Liverpool. Banyak sekali. Jember? Jember itu angkatan waktu itu saya masih di sana itu LFC Jember berubah jadi statusnya menjadi Big Red Jember. Big Red Jember. Iya. Militan. Iya, militan. Iya. Ada juga orang-orang kan suka ada yang bukan soal timnya gitu ya, tetapi soal chainnya gitu ya. Saya terus terang ya itu pertama suka nonton terus generasi muda, Steve McManaman rambutnya ya kan keren, Robbie Fowler sama Stan Collymore lagi berjaya tuh. Walaupun tidak juara ya kan. Terus kakak saya bawa pulang belikan baju Robbie Fowler 9 ya kan. God. Yang apa kuning itu seragam kedua ya kalau nggak salah. Wah semakin ini tuh walaupun peringkatnya ya waktu itu masih 4, 5, 3 gitu ya. Di musim pertama saya ngefans sama Liverpool itu Liverpool peringkat 7 saya masih ingat. Oh ya.
Ada apa ya dengan Dulu, itu, Chan? dulu lolos Liga Champion pun enggak kan? Dulu kan cuma 2 kan yang lolos Liga Champion ya, iya. kalau enggak salah. Bukan 4 kayak sekarang itu kan. Sebenarnya ada apa gitu? Ada orang yang bilang evaluasi Liverpool tuh ada orang-orang yang penggemarnya teraniaya gitu ya kan? Orang yang selalu mengharapkan sesuatu ya kan? Pokoknya tahan sama rasa sakit lah gitu kan, diejek-ejekin sama fans lain dan sebagainya gitu. Kalau menurut Chandra gimana? Sorry, nggak bisa dengar kejauhan jaraknya. 25 poin nggak deket, bro. Iya, itu hari ini ya kan, tahun ini. Tapi kita jujur aja lah ya kan, ada momen-momen di mana sebenarnya kita itu kesel ya kan. Tapi terus terang ya, yang saya suka itu saya pernah nonton yang kita kalah 4-0 ya. Tapi chant-nya tetap You'll Never Walk Alone itu di masa itu luar biasa, apa ya? Buat saya itu luar biasa gitu. Maksudnya ada tim lagi kalah di kandang sendiri gitu 4-0 terus tetap menyanyi ya You'll Never Walk Alone gitu. Itu mewakili banget rasanya kalau kita punya problem pribadi gitu ya. Iya. Oh, sesulit apapun terus begitu ada ini nyanyi You'll Never Walk Alone tuh rasanya terwakili gitu. Tapi Chan, justru jujurnya ya, maksudnya dari 98 sampai sekarang ya 2020 ya. 12 tahun gitu ya. Momen apa sebenarnya yang paling 22 menyedihkan? tahun. Oke, 22 tahun. Dari momen apa sih sebenarnya yang bikin Chandra benar-benar pernah nggak sih sampai nangis ini? Iya. Gak enak makan, gak enak tidur gitu. Rasa sedih itu waktu itu lagi gila-gila sama Gerrard. Gerrard mau pindah ke LA Galaxy tuh. Oke. Itu setiap hari buat status galau. Hah? Captain Fantastic is leaving. Captain Fantastic is leaving. Ya itu yang momen, bahkan di pertandingan terakhir Tapi Gerrard kan sebenarnya pernah hampir pindah juga ke Chelsea ya, tahun kan? 2005. Iya. Dan itu hampir juga kan. Ya, tapi waktu itu nggak galau banget ya. Enggak. Tapi waktu itu gagal karena juara champion waktu itu, akhirnya nggak jadi pindah. Ya kan. Jadi mestinya Gerrard sering-sering bilang mau pindah lah ya. Tiap tahun bilang mau pindah, jadi terus kita juara gitu ya. Iya. Jadi peristiwa yang paling ngenes itu ya. Ketika Gerrard mau pindah ke LA Galaxy. Bahkan di pertandingan terakhirnya Gerrard, Liverpool kalah 6-0 lawan Stoke City. Dan itu yang buat saya sedih itu adalah perpisahan dengan Gerrardnya, bukan skornya. 0-6 loh itu, bukan skornya. Artinya Liverpool kalah itu bukan hal yang besar. Artinya saya cinta klub ini, bukan cinta papan skor. Karena Chandra dari awal ya kan suka ini dari ketika Gerrard masih muda waktu itu ya. Mungkin. Jadi bisa dibayangkan sekian puluh tahun ya, kita yang kenal bersama. Liverpool taunya itu adalah Gerrard. Begitu dia jadi apa namanya? Icon. Kapten, icon ya kan. Gitu. Kalau Angga kapan ya? Paling ngenes. Momen paling ngenes jadi Liverpool, aduh pengen selesai lah. Ya Gerrard sleep lah. Itu semua orang tahu lah. Sakit hatinya begitu sleep, semua orang menghina-hina. Hampir juara ya waktu itu ya. Wah, bikin pidato ya kan. Boleh kita bilang pidato lah ya kan. Wah, apa istilahnya bahasanya waktu itu believe it ya kan. Now it's coming. Padahal kan seminggu sebelumnya 2 minggu sebelumnya menang lawan City 3-2 itu yang pidato itu kan seneng banget. Coutinho nyetak gol tuh senang banget. Yes. Finally. Jadi surga gitu ya. Berikutnya neraka. Berikutnya lebih neraka lawan lagi Chelsea kan itu. Ya, berikutnya neraka lagi yang lawan Crystal Palace 3-0 jadi 3-3. Wah, itu lebih. Itu pernah ada yang plesetin. Kan kata-katanya Gerrard itu salah satunya we don't sleep it dan akhirnya sleep di saat lawan Chelsea. This is like Champions League final dan kita dibuat kayak 3-0 terus jadi 3-3 terulang Liga Champion. Itu dikatakan sebagai sebuah ramalan. Ya. Wah, tapi enak juga ya kita membicarakan hal yang paling menyedihkan sekarang ketawa-ketawa ya. Iya. Kalau pemain yang membuat saya sakit hati pindah tuh entah kenapa Fernando Torres. Saya mau jawab tadi. Momen kenapa saya nangis itu adalah ketika Torres pindah.
Ya kan ingat sebelumnya seminggu sebelum beberapa hari sebelumnya Suarez dibeli. Ya kan saya pikir Suarez bakal tandem sama Torres. Gitu kan, yes, kita punya partner. Ternyata malam-malam saya inget tuh dini hari, hari dia kemas-kemas terus pergi Chelsea. Yang gantiin Andy Carroll. Tapi sejujurnya waktu itu kita tetap punya harapan karena dibelinya mahal ya. Dan mainnya bagus di Newcastle waktu itu. Di Newcastle. Sebentar tapi mainnya sebentar. Setengah musim. Itu sebentar. Tapi terus terang nangis saya waktu itu. Waktu pindah, wah Suarez gimana sih Suarez main sama Torres ya kan? Wah. Akhirnya mereka dijadikan satu dalam sebuah CHAN. Tapi ya sebelum kita bahas CHAN-nya, momen terbaik saya justru beberapa minggu setelah itu, ketika Chelsea lawan Liverpool. Wah ya kan ya benar. Itu kan Torres langsung lawan Liverpool. Lawannya Daniel Agger. Iya. Di siku itu ya. Wah, terus langsung di kamera, wah ada tulisan YNWA. Sampai sekarang sebenarnya cita-cita saya punya ini nih, tato di knuckle YNWA. Wah keren banget itu sangat tuh emosional. itu kan yang nyetak gol kalau nggak salah Raul Meireles kan. Itu saya ingat jam 2 apa jam 3 pagi itu. Itu begitu gol saya teriak-teriak. Wah, bapak saya keluar, kakak saya keluar. Ada apa? Untung dipikir bukan kesurupan. Iya. Dikira ada pencuri. Wah, itu momen terbaik ya. Rasanya yang nangis ketika Torres pindah itu terbayar ketika itu. Bener tuh. Wah, itu luar biasa. Syukurnya ya, nggak tahu saya biasa kan fans itu ngedoain yang enggak kan. Kita pengen Torres masa jaya cuma di Liverpool, begitu pindah ke Chelsea benar melempem itu kayaknya seneng kita bisa ya luka batin terobati ya kan. Coba kalau di situ dia luar biasa, lebih sakit hati ya. Banyak yang seneng kan, woi Torres, pendukung Chelsea seneng, yes Torres pindah, kenyataannya. Hampir mirip ketika mereka beli Shevchenko kayaknya ya. Gitu ya. Tapi itu kita lagi membicarakan diri kita, bukan membicarakan orang lain, ya kan? Kita nggak membicarakan orang lain. Tapi gini, rival kita ngomongin berikutnya nih. Kalau momen terburuk ya, terbaiknya belakangan aja gitu ya kan. Rival paling ngeselin, ngangenin sekaligus ngangenin. Kalau menurut Chandra siapa, Chan? Northwest Derby. Itu Manchester United. Oh, Manchester. Wah, saya ketahuannya katrok ya. Iya, itu yang Manchester United. Kenapa, Chan? Ada apa? Ada dendam apa dengan MU? Nggak tahu. Sepertinya itu saya lahir nggak tahu jadi fans jadi fans Liverpool. Secara nggak langsung. Ketika MU berjaya. Secara nggak langsung itu secara nirsadar itu. Wah, bicaranya nirsadar. Secara nirsadar kayaknya sudah sepaket. Benci sama MU. Jadi sebenarnya Chandra ini penggemar Liverpool apa MU haters? Enggak, saya lebih cinta Liverpool daripada benci MU. Ngapain? Nggak kedengeran sekarang 37 poin jauh. Oke, kalau Angga gimana enggak? Ya, siapa rival yang ngangenin dan ngeselin? MU lah, MU. Pasti MU. Jadi rata-rata MU ya? alasannya itu karena teman-teman saya tuh sebagian besar fans MU. Jadi anggaplah di teman kuliah 10 fans MU, 1 fans Liverpool. Jadi kalau perlu dilestarikan ya. Kalau kalah itu ya yang mencaci maki banyak. Kan? Tapi kalau menang itu, besoknya datang. Gak usah ngomong apa-apa ya. Gak usah ngomong apa-apa ya. Mereka udah klarifikasi dulu ya. Bisikin aja Liverpool menang. Liverpool besoknya itu datang ke tempat kuliah itu, cerah muka. Oh, saya lain. Kalau lagi menang, saya nanya, kemarin saya nggak nonton loh. Berapa kemarin gitu? Berapa ya kemarin gitu biasanya, Pak. Itu lebih bikin sakit hati. Kalau saya rival ya, saya mau cari yang lain ya, tapi tetap MU juga.
Ya, nggak tahu kenapa. Tapi paling seneng tuh, nggak tahu ya, paling sering kita ngalahin MU dengan tragis gitu. Pada waktu masa Torres ya kayaknya. Iya, 4-1. Cukup sering lah ya. Iya. Termasuk di kandang MU. Kayak teman-teman saya penggemar MU tuh waktu masa Torres cukup tersiksa kalau saya ajak nobar gitu. Dan Vidic beberapa kali kartu merah kan waktu itu kan. Vidic berkali-kali kartu merah. Kalau MU lawan Liverpool tuh sangat kontroversial, entah kalah entah menang tuh, tapi pokoknya ada drama. Daripada rival yang lain ya kayaknya. Gerrard kartu merah dengan waktu tersingkat itu lawan MU juga. Oh ya. Baru masuk langsung kartu merah. Oh ya, benar. Oh, tapi langsung ini sama Sir Alex Ferguson kayaknya. Waktu itu ya. Iya, waktu sempat ini kan. Iya, waktu bentrok. Termasuk yang unyu-unyu juga kayak John Joe Shelby juga pernah ya kan. Sampai ada wasit yang disebut-sebut gitu ya. Iya. Sekarang kita momen terindah lah. Di mana kita ya selain tadi kan, selain yang Raul Meireles golnya ya kan, tadi mana orangnya ya kan. Kalau sempat pindah ke Chelsea juga kan? Raul Meireles sempat pindah ke Chelsea. Oh ya, sempat pindah juga. Ya udahlah, nggak usah dibicarakan klub yang. Kayak ada penggemar pemain-pemain kita kayaknya. Kalau Chan momen paling menyenangkan, paling membahagiakan itu selain kita juara, saya tahu lah kalau saat ini kita happy banget gitu. Pertama Istanbul 2005. Yang kedua Champion, yang kedua Anfield 2019 versus Barcelona. Wah, itu masih terbayang. Saya sering lupa. Saya pikir itu finalnya gitu. Corner ticket quickly. Karena kita nggak nyangka kan. Padahal kita sudah pasrah kan. 3-0 ya udahlah pasrah, nonton aja. Kenyataannya benar. Ya kayaknya Liverpool itu yang membuat kita makin cinta itu adalah ketika saat terdesak gitu ya. Iya. Kemudian tiba-tiba luar biasa, hasilnya itu di luar dugaan. Nah, sebenarnya sama kayak champion itu kan. 2005 ya, Istanbul. Terus terang ya, kalah 3-0 saya itu tuh pura-pura berbaring lah, tidur gitu, nggak nonton gitu. Karena apa? Kakak saya suka AC Milan. Saya suka Liverpool. Beliau suka sih Liverpool, tapi lebih cinta AC Milan gitu. Jadi di AC Milan, saya Liverpool. Nonton saya kalah 1-0, 2-0, 3-0, saya tiduran gitu. Terus tiba-tiba ada suara bising, gitu. Terus kakak saya diem, gitu. Terus saya bangun lagi. Hello, gitu. Hello, here we go. 3-2, jersey Dudek ya. Itu. Kalau Angga apa enggak? Oke lah. Apakah dua momen yang sama? Bagaimana? Ya, saya pilih yang lain ya. Kalau itu kan kita semua udah tahu lah ya. Ya. Momen ya, salah satu momen yang saya ingat baik itu Liverpool menang 4-1 lawan MU di Old Trafford itu. Yang 4-1 gitu ya. Iya, alasannya karena waktu itu saya ngumpulin teman-teman kuliah saya. Ya. Sekitar 8. Siap dibully nih kan? Iya, sekitar 8 orang yang semuanya pendukung MU. Itu kayaknya di Old Trafford kan? Iya, di Old Trafford kan. Yang 8 orang itu pendukung MU. Jadi begitu menang, apalagi waktu itu Aurelio kan nyetak gol kan. Tendangan bebas. Saya lari keliling rumah. Teman-teman tuh sedih. Diam. Wah, itu bahagianya luar biasa. Luar biasa. Iya. Kalau saya momen yang terbaik gitu, setiap nonton pertandingan yang tim sekarang saya nggak kebayang loh, dulu kita pernah nonton GOG kan? Terus siapa lagi tuh yang ada striker yang Eropa Timur, Voronin ya. Paul Konchesky jadi back. Milan Jovanovic. Kan kita masih nonton waktu itu ya. Christian Poulsen. Pelatihnya dong. Enggak pokoknya semua pemain Liverpool bagus, buktinya saya masih nonton. Iya. Tapi maksudnya pada waktu itu pun saya masih punya harapan loh, tim yang isinya orang-orang itu tuh masih bisa bikin Liverpool bangga gitu. Ya kan? Terus waktu itu tuh ngeri-ngeri sedapnya kan kalau menang. Ya kan?
Terus berubah jadi Kenny Dalglish, ya kan? Ingat gak waktu zaman itu Liverpool di posisi hampir degradasi. Iya. Ya, betul. Dan terancam pengurangan poin karena masalah finansial waktu itu. Iya. Sebelum artinya dibeli. ada titik-titik terbawah sebenarnya. Iya. Kalau saya bisa dibilang 95 lah ya. Saya mulailah 94 95 di tim itu ya. Maksudnya berapa puluh tahun gitu. Kita ada di titik-titik terbawah gitu ya. Titik-titik terbawah entah dari jenis pemainnya ya kan, entah karena finansialnya gitu ya. Tapi terus terang waktu ganti jadi Kenny Dalglish biar gimana ya karena sosoknya Pak legenda saya masih percaya aja gitu. Apalagi waktu Rodgers ya kan. Waktu Dalglish kan sempat juara Piala Liga. Piala Mickey Mouse tuh. Iya. Maksudnya waktu itu suka pakai pemain muda sebenarnya, ya kan. Tapi kalau pemain muda siapa nih yang disukai ini? Yang sekarang? Ya selama kita nonton siapa? Chandra duluan. Kalau pemain muda sudah bolak-balik sih ya. Ada pemain muda yang keren terus dilepas. Jadi dulu sempat suka Suso ya. Oh udah ke AC Milan. Iya. Terus udah pindah lagi. Layu sebelum berkembang gitu klub Spanyol. Awal-awal dulu sempat juga suka Jonjo Shelvey waktu mulai naik. Ya. Terus siapa lagi? Iya itu waktu Kenny Dalglish ya. Iya. John Flanagan. Iya kemana ya orang itu ya? John Flanagan dengan gol yang spektakuler gitu. Wah. Ya menang 5-0. Wah ajaib itu. Ajaib Joe Flanagan. Kalau sekarang sih Harry Wilson saya suka, terus Harvey Elliott saya suka. Tapi nggak kepake itu. Wilson ya. Wilson kan belum. Ini juga gosipnya bakal mau gosipnya loh ya. Nggak tahu lagi. Nggak tahu juga ya. Kenapa beberapa yang menurut fans itu baik, tapi kemudian dilepas. Oh iya dulu juga suka Teixeira kalau ingat Teixeira. Oh iya Teixeira. Iya. Kalau saya dulu tuh sempat berharap sama Sinama Pongole. Kan dibilang apanya lah ya kan dari Prancis ya kan. Bukan Senegal ya? Wah, Prancis. Dibeli dari sempat dibilang tipikalnya kayak Thierry Henry ya kan. Sempat dibilang wah dengan skill kayak gimana gitu. Enggak ada apanya. Sinama Pongole sempat ya kan. Siapa lagi yang muda-muda ya? Kalau bagi saya wasted talent tuh Ryan Babel sih. Ryan Babel tuh wasted talent sih. Tapi dia ininya totalitasnya buat Liverpool sampai selesai itu kayaknya dia masih nonton Liverpool sampai sekarang masih fans dia. Cuma ya untuk talenta sehebat dia itu kurang maksimal aja. Kan dibilang the next Henry kan. Nggak maksimal. Kalau saya pekerja keras nih, terus terang nih buat saya bukan soal skill, bukan soal apa. Yang bikin saya sering believe kalau kita bisa comeback, kalau bisa ini tuh Dick Kite. Mau dipasang depan kanan. Ya kan? Wah, lari. Walaupun saya tahu sejujurnya skillnya nggak bagus-bagus amat ya. Pernah juga kan bikin gol yang cetek tapi ke MU ya, di depan. Pernah hat-trick lawan MU. Iya. Itu pas hat-trick ya. Itu itu orang tuh luar biasa. Itu mencerminkan you'll never walk alone gitu ya. Seperti itu. Kalau di zaman-zaman dulu siapa ya? Ini saya sering siapa sih pemain Spanyol? Zaman dulu di kiri biasanya. Alvaro Arbeloa. Bukan. Sayap kiri. Sampai sekarang kan cukup. Luis Garcia. Wah kan sering bikin kejutan kan itu. Itu pemain yang apa ya? Kalau kita nonton tuh kesel kita karena dia sering buang-buang bola, tapi sekalinya dapat peluang itu golnya aneh-aneh gitu. Ya, itu mencerminkan Liverpool banget. Jadi kalau dikasih peluang bagus nggak gol gitu kan? Iya. Tapi kalau peluang aneh, gol gitu. Gol-golnya spektakuler. Iya.
Itu termasuk Luis gol hantu Garcia ya. itu, Iya, termasuk gol hantu. Itu masuk di hati loh menurut saya si Luis Garcia itu kan. Tapi cuma 3 tahun ya. Ada momen-momen penting di mana dia tuh ngisi gitu. Ngisi pada waktu itu gitu kan. Wah, lumayan juga ternyata kalau kita ngobrol pemain-pemain yang ini flop. Saya pemain yang paling flop lah ya cukup berharap kita gitu, tapi ternyata kagak ada apa-apanya gitu. Kapan ya tuh? Siapa ya? Mungkin dulu sempat berharap banyak sama Daniel Ngog gitu. Daniel Ngog ya? David Ngog. David Ngog. Iya, sorry. David Ngog. Itu flop ya? Iya. Oh, tinggi, besar, cepat ya kan. Walaupun ada lah glimpse ya, dikit sempat bikin nyetak gol ke lawan MU. Iya. Ya, tapi hilang ya. Ngog gitu ya. Ngog, terus Andre Voronin sempat berharap. Serius sempat berharap sama Andre Voronin. Saking enggak adanya yang harapan yang lain. Andre Voronin sama Andy Carroll. Andy Carroll kan wah, waktu itu dari Newcastle gila, golnya banyak. Andy Carroll ya wajar lah ya kalau masih berharap ya sebenarnya. Saya mahal, top skor waktu itu. Salah satu top skor waktu itu. Cuman saya memang agak ragu karena dia mainnya nggak lama gitu loh. Ya kan. Terus kalau ini enggak flop, paling flop lah. Yang dulu saya sempat berharap tapi flop Loris Karius. Ya karena dulu kan awal-awal blunder. Terus diganti lagi dengan Mignolet. Terus pertengahan musim diganti lagi sama si Karius. Kan sepanjang pembelian Klopp itu tidak pernah gagal kan. Akhirnya si Karius inilah yang gagal pertama kali. Kegagalan pertama kali dari menurut saya. Ya. Akhirnya setelah tapi masih misteri itu pilihan Klopp oh bukan kan. Itu kan awal-awal banget. Awal-awal banget. Gitu. Flop. Siapa ya flop? Kalau saya ini, Pak. Balotelli. Bisa membaca pikiran. Nih. Why always me ya kan? Balotelli. Terus terang loh. Ikonik banget. Pada saat itu kan kita lagi low banget nah. Terus kita punya Balotelli ya siapa tahu lah ya kan dia bisa main kayak di awal-awal di City itu kayaknya lumayan gitu kan. Tapi enggak banget. Ingat enggak kita nonton debutnya Balotelli loh, Chan? Kita nobar sama Big Reds. Iya. Di main Radata waktu itu ya. Waktu itu menang 3-0. Tapi Balotelli enggak nyetak gol sih. Iya, waduh, nggak ini banget sama Liverpool. Iya, nggak hoki. Dan setelah itu juga flop kan? Setelah itu nggak pernah. Iya. Walaupun ada lah flop-flop yang lain menurut saya nih, Harry Kewell. Ya itu sedih juga sih. Maksudnya itu kita kan. Ya lumayan itu kan. Harapan kita besar. Salah satu pemain terbaik di Leeds kan waktu itu kan. Sayang cedera terus ya. Iya. Benteke. Enggak, saya Benteke nggak berharap dari awal mah. Enggak. Saya sempat berharap saking nggak ada harapan. Yang saya berharap tuh pemain yang sampai sekarang dimusuhin pemain Senegal itu yang Diouf. El Hadji Diouf. Iya, soalnya sebelumnya kan Piala Dunia lumayan ya, terus dibeli. Wah, saya lumayan tuh berpikir wah cocok juga nih sama pelatihnya ya kan. Nggak ada golnya. Malah kontroversi terus ya. Iya, kontroversi terus. Waduh, sama Gerrard kan. Iya. Sering banget. Kalau yang paling loyal menurut Chandra nih. Loyal, pemain yang wah ngangenin lah karena loyalitas. Siapa ya banyak sih. Masalah loyalitas Steven Gerrard saya berharap pensiunnya di Liverpool. Itu kan pastilah. Terus pasti. Steven Gerrard, Jamie Carragher pastilah. Selain itulah. Iya, Jamie Carragher itu honorable mention. Selain itulah, itu kan sudah pasti. Ya udah pasti. Siapa ya? Mungkin Diet Marhaman mungkin ya. Diet Marhaman. Zaman dulu ya. Oke. Kalau mau balik ke zaman dulu Diet Marhaman. Ya. Kalau saya Daniel Egger. YNWA. Kasian banget dia disingkirkan oleh Lovren. Iya. Nggak bagus-bagus amat ternyata. Siapa? Ya. Si Lovren ya. Padahal harapannya cukup besar bisa gantiin Egger ya. Bener Daniel Egger ya. Kalau saya tetap Pak Robbie Fowler. Gayanya yang sepet apa? Ngisep kontroversial. Dan dia second coming.
bolak-balik ya kan, sampai yang terakhir aja di bareng Rafael Benitez ya. Itu tuh cukup lah, dia sering ganti-ganti ya di babak kedua, itu ngangenin banget tuh. Ini dia. Karena lahir di era itu. Iya, kan? Iya benar. Kan? Karena saya mulai di kalau situ. Saya 99 98 tuh si Fowler udah mulai turun. Nah, setelah nonton di YouTube, nonton di YouTube, wih, ternyata Fowler pernah sehebat ini dulu gitu. Fowler masuk tim nasional Inggris. Iya. Gitu. Bahkan kalau zaman saya itu Owen kan yang udah naik. Oke. 99 itu udah Owen. Tapi karena cinta pertamanya Fowler, begitu Owen, ini orang cuman cepet doang gitu aja. Jadi saya nggak terlalu sakit hati ketika dia ke Madrid. Yang sakit hati waktu Steve McManaman ke Madrid. Iya, betul. Wah, itu waktu itu ya karena emang yang populer Steve McManaman. Pemain yang susah dituliskan namanya karena M-nya banyak ya kan. Itu luar biasa itu. Coba langsung begitu pergi. Kenapa banyak ya? Legenda bisa dibilang lah ya, pemain favorit di Liverpool ketika pergi dibeli sama klub lain, gagal. Itu semua gagal. Kecuali McManaman. McManaman enggak seberapa berhasil, Pak. Menang champion kan? Langsung begitu pindah dia menang Champions. Ya, bukan tim inti. Tapi dia nyetak gol di final. 3-0. Dia nyetak gol di final. Iya juga. Iya. Artinya berarti yang paling sukses setelah pindah dari Liverpool cukup sukses lah ya. McManaman. Iya. Menurut saya ya. Iya, siapa lagi? Nggak ada. Semua flop. Yang hebat-hebat itu flop semua. Torres flop, Coutinho flop, Suarez juga nggak seberapa. Ya oke lah dia. Oke, ya karena temen-temennya hebat semua. Siapapun yang bilang era keemasan Suarez itu bukan di Barcelona, saya pikir. Pasti bilangnya pas di Liverpool. 2013, 2014. Itu waktu pindah dari zaman bengal-bengalnya dan dibelain sama fans Liverpool. Iya, kita belain dia pindah, ya kan? Tapi kalau kata orang-orang itu kan the most itu adalah suatu musim di mana seorang individu yang paling hebat katanya. Itu adalah Luis Suarez. Golnya ya kan yang udah mau mepet garis, balik lagi. Itu benar-benar dominan dia di Premiership waktu itu. Betul. Bisa membawa gol-golnya di Barcelona nggak ada yang fenomenal itu kayaknya. Kalau di Inggris, lihat gayanya begitu Suarez nih ya kan. Yang berpura sakit tiba-tiba lari lagi kan. Tapi terus terang sampai sekarang sebetulnya ya, striker setelah Robbie Fowler ya. Oke, saya punya emosional sama Torres. Tapi kalau ini yang bicara gitu ya, pemain terbaik talentnya ya. Suarez. Iya, setuju. Suarez. Sayang itu kayak perlu psikiater khusus. Iya kan? Seperti itu. Terus ya kehilangan besar tadi kan Torres dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi tuh. Kehilangan. Coutinho, orang banyak lupa ya. Ya karena kita langsung sukses. Begitu ditinggal Coutinho kita sukses. Coutinho, ya. Kita nggak inget ya. Tapi sebenarnya kan itu kehilangan banget kan. Coutinho yang nggak ada apa-apa dibeli berapa ya dari Inter kan? Iya, berapa ya? 8 juta pound. 7 dijual 140 juta. Tapi ya itu cukup lah, sering bikin kita gembira lah Coutinho. Ya mungkin itu nggak seberapa kehilangan. Iya karena kita juara terus. Iya kan. Kiper terbaik Pak. Kita susun lah mulai dari awal. Dari sejak kita suka. Kiper terbaik siapa, Chandra? Kiper terbaik mungkin yang sekarang ya Alisson Becker. Terus yang kedua Jerzy Dudek. Ketiga Pepe Reina. Masih inget aja Pepe Reina. Terus kalau back lah, kalau pemain bertahan. Back saya selalu ingat dengan dua menara kembar, Hyypiä Henchos. Ya, Hyypiä Henchos. Ya, kalau ada Van Dijk gimana? Hyypiä Van Dijk apa Henchos Van Dijk? Tetap. Yang jelas bukan Van Dijk Lovren. Van Dijk Gomez.
Van Dijk Gomez itu hampir mirip ya. Yeah. Hampir ya kalau kita lanjutkan sedikit cukup selegendaris Hipia Henchos lah kayaknya. Meskipun Joe Gomez bukan menara kembar kalau disandingkan sama Van Dijk, tapi itu juga pemain muda yang luar biasa. Gomez. Selain TAA. Dibelinya murah. Tidak ada begitu banyak harapan di awal. Robo jangan dilupain loh. Dia itu bek kanan sebenarnya Joe Gomez kan awal-awal dibeli kan. Iya. Joe Gomez ya. Masih sama Rodgers. Tapi ditempatin di kiri sama Rodgers, saya ingat. Ditempatin di kiri sama si Rodgers. Habis itu posisi yang cukup lama kita nggak punya pemain handal itu sebenarnya bek kanan atau bek kiri. Selalu tuh. Bek tengah taruh situ ya dan sebagainya. Siapa nih itu ini dong masih bek kan. Kalau gelandang Gerrard lah pasti ini kan. Pasti masuk lah. Alonso Mascherano, Gerrard. Kan Chen-nya the best midfielder in the world. Iya, the best midfielder. Tambah Sissoko sih waktu itu lagi satu. Chance-nya kita kan Sissoko. Iya, Sissoko cadangannya. Oke, ya masih banyak perlu dilewatkan. Ya, tapi bener ya. Waktu itu striker kita nggak seberapa keren ya duetnya, tapi gelandangnya yang luar biasa ya. Mascherano, Alonso, Gerrard. Di depannya itu Milan Baros waktu itu. Tapi champion. Mau gimana juga champion. Cukup banyak pemain Ceko ya dulu ya jadi kita ya. Milan Baros sama Vladimir Smicer itu juga kan dan sebagainya. Terus striker susah nih kan. Striker banyak ininya nih. Chan siapa Chan? Saya masih tetap meskipun jadi ular saya tetap cinta Michael Owen. Michael Owen, oke. Michael Owen tuh cinta pertama di Liverpool buat saya. Tapi yang paling bikin sakit hati itu entah kenapa Torres. Kenapa ya. Ini ya. Karena pernah kita berpikir kita juara bareng Torres kan. Ditinggal Suarez itu ya karena kita tahu ya Suarez. Karena ada insiden. Ya pasti pindah lah dia. Ya sudah kayak gini tingkah lakunya pindah lah. Tapi Torres itu kayak ndak ada angin, ndak ada hujan, kita lagi jatuh, kita berharap dia membangkitkan, malah pindah. Sakit hati sekali waktu itu. Iya sih, terasa juga kayak hilang harapan waktu itu. Itu tiap hari, tiap detik ngecekin Twitter, jadi pindah nggak? Jadi pindah nggak? Ternyata jadi pindah akhirnya. Saya striker terbaik adalah Origi. Iya kan, main bentar-bentar bikin gol, bikin gol. Selain cinta pertama kan, Fowler kan. Kalau sejujurnya itu paling sering memberikan kebahagiaan sebenarnya Origi. Besok-besok dia nggak bikin gol juga lumayan bikin harapan kalau dia masuk gitu kan. Wow, ini sebentar lagi gini nih. Ya kan, dan luar biasa loh. Gara-gara dia ya, bukan saya nyombong ya, maksudnya sampai sekarang saya belum pernah ke Anfield, tapi ke Barcelona pernah. Nah di Barcelona saya bawa sialnya Liverpool, terus saya naikin gitu. Wah langsung orang pada diteriakin Pak. Berkat Origi kan. Berkat Origi kita bisa bentangin sial di ini Barcelona, di stadionnya Barcelona. Ketawain orang-orang sialan dan sebagainya. Itu ironi buat saya datang ke stadionnya Madrid, stadion Barcelona, saya nggak ada yang suka gitu. Terakhir saya suka Barcelona pemainnya Romario, Pak. Itu lama banget kan? Iya. Itu impian. Jadi sebenarnya gimana, Chan? Ada rencana, Chan, suatu saat bisa ke Anfield. Oh, jelas itu bagian dari rencana jangka panjang. Iya, umroh lah ya ke Anfield itu ya. Ibadah ke tanah suci. Kapan? Udah juara ini, kita belum pernah ke sana. Nggak apa-apa, ke sana kan nggak mesti dalam rangka juara. Aha. Yang jelas cita-cita saya kalau ke Anfield itu datang, nyentuh lapangannya, nyentuh rumputnya, taruh scarf sama bunga di Hillsborough Flame. Udah itu aja. Jangan lupa dong nyentuh ini, This is Anfield. Itu yang paling penting, Pak. Ya kan? Iya. Udah juara, udah boleh. Gimana enggak? Swiss udah tinggal di sana ya kan. Anfield belum ini. Iya, sebenarnya rencananya bulan Mei ini
ke Anfield. Woi, udah lebih jelas sih bulan Mei. Kalau saya kan masih pengennya tahun bulan ini. Mei gitu. kemarin maunya ke Anfield sama kakak kan udah ngerencanain. Tapi itu bulan Februari kan kita rencanain. Februari Januari. Mei yang lewat ini kemarin. Februari atau Mei. Enggak ngomong, saya mau ikut tuh kalau gitu. Ya kan saya deket dari Zurich kan. Oh, jadi dari sana. Kakak kan dari sini. Kakak dari sini ketemuan. Tuh, kan? Sekalian dia jalan-jalan. Gitu. Jadi bulan Januari tuh harga apartemennya udah 10 kali lipat, 15 kali lipat. Karena kita jauh kan. Selisihnya waktu itu udah jauh kan. Nah, mau pesen hotel, Airbnb itu udah 15 kali lipat. Jadi waktu itu udah sempat, berarti kan udah jelas nih planningnya. Jadi udah anggaran searching. Berapa, Pak? Kalau misalnya dari Indonesia berapa? Kalau kakak saya nggak tahu. Kalau saya kan ya deket lah. Ya deket lah. Sebenarnya banyak tuh apa ya? Tiketnya atau yakin gak sih dapat tiket nonton di situ? Enggak. Jadi mesti itu diinin dulu ya. Mesti beli dari jauh-jauh. Dapat tiket baru ngurus kalau tiket saya bilang sama kakak saya, iya nggak usah nonton pertandingannya langsung, susah kan dapat tiketnya, kita ikut paradenya rencananya gitu. Parade waktu itu kan mau ada paradenya kalau nggak salah bulan Mei, makanya rame. Tapi nggak lengkap kalau kayak film mesti nonton ya Pak, mesti nonton lah. Soalnya susah. Atmosfer ininya. Soalnya susah. Kan? Nggak kan katanya bisa ya lewat Big Reds ya. Kakak saya tuh pernah ke Anfield, udah gaya-gayaan kan, lagi nongkrong. Udah pernah deh. Pernah dia ke sana, nggak dapet tiket gitu akhirnya. Udah gaya-gayaan foto ini, foto berarti itu. Kita pastikan dari awal kita berangkat dapet tiket, ya kita nyesuaiin di tanggal itu kita berangkat. Ya, karena kadang kalau Jerman ya, saya nggak beberapa kali sih, 2-3 kali pernah mau nonton Bundesliga kan, sukses sekali aja nonton Bundesliga. Apa Dortmund bukan? Yang Dortmund tuh gagal karena nggak mau mesen hari H nggak bisa. Nonton Munchen waktu itu. Munchen Coutinho waktu itu. Iya. Wah, nggak enak ya. Hambar gitu kan. Ya jadi itulah kalau kita member baru bisa mesen tiket. Itu pun beberapa minggu. Oke. Kelihatannya kita selama ini mencuekkan ya. Tahun ini kita juara ya. Woi, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan bukan yang terakhir kali, ya kan? Iya. Tapi gimana nih musim ini? Benar-benar menyangka kalau kita memang bakal juara tahun ini? Awalnya enggak ya. Tapi pada akhirnya ya kembali seperti kata. Mulai kapan? Klopp. Terasa di pekan keberapa rasanya? Wah, kayaknya bakal juara beneran nih gitu. Wah, lupa itu mulai selisihnya sama City udah belasan itu saya baru hampir yakin juara. Enggak gimana enggak? Mulai yakin itu waktu menang lawan MU. Lagi-lagi. Kan langsung chant tuh. We gonna win the league. We gonna win the league. And now you gonna believe us. And now you gonna believe From doubter to believer ya. Iya, waktu itu kan pertama kali itu. Biasanya kan karena kita sudah terlalu sering dibuat sakit hati kan. This is our years gitu kan. Next year gitu terus ya kan. Tapi kalau nggak tahu ya saya ya. Kalau saya dari pekan pertama saya merasa juara. Karena pikir gini loh. Champion oke, udah. Terus kebetulan tahun ini menurut saya ya. Saingan kita juga nggak semua pada lagi gurem gitu. Ya kan MU ya kan. Tahun ini loh ya. Waktu mulai liga Chelsea ya kan lagi gimana ya kan. Paling City doang. Iya. Saya pikir musuhnya cuma City. Iya, musuhnya memang cuma City. Musuhnya cuma City, terus saya pikir City enggak juga lah. Ya kan? Kayaknya dia burunya champion. Ya kan? Saya pikirnya begitu. Begitu kita champion kalah saya lebih yakin lagi. Wah, ini kayaknya memang bener juara liga nih kali ini ya kan. Pernah juga kita ya jadi fans juara liga. Biarin aja orang ngomongin apa ya kan. Juara corona lah dan sebagainya. Situ kalah liga corona ya kan. Tapi gimana nih kesannya, Chan? Kesannya. Ketika ya kan puluhan tahun kita jadi fans gitu. Kebayang gak sih tiba-tiba 2020 kita juara gitu. Wah, ini nggak pernah dibayangkan.
pernah dengar kalau percaya superstitious ya? Aha. Pernah ingat waktu Liverpool menang 8-0 lawan tim Turki? Besiktas ya kalau nggak salah di Liga Champions. Liga Champion. Itu waktu skornya udah 7-0 itu kipernya Besiktas itu sempat bisikin Gerrard. Tolong dong dicukupin. Udah mintain ya, udah cukup enough gitu ya. Ternyata bikin gol lagi, gol 8. Akhirnya kipernya Turki itu bilang nggak bakalan dalam 100 tahun Liverpool juara Liga. Dan itu selalu terbayang-bayang setiap kali kita sudah winter juara paruh musim itu, juara di winter itu. Nah, akhirnya kan beberapa kali kan gagal lah, itu selalu menghantui. Jujur ya. Dan selalu Liverpool ya yang juara paruh musim. Dan akhirnya hanya Liverpool yang seperti itu. 3 kali lagi. Pengen juga lah ya teriak you will never walk alone itu tapi dengan gembira gitu. Gitu. Terus gimana rasanya nih? Juara sekarang dan nanti malam nggak tahu kita dibikinin God of Honor. Justru dari City nih. Gimana rasanya? Iya bahagia lah. Nggak setiap musim kita ngerasain juara kayak gini. Apalagi saya terakhir kali Liverpool juara saya masih 2 tahun. Masih umur 2 tahun. Sama kita berarti. Iya kita kan memang seumuran. Oke, saya juga ya artinya paling ayah saya yang tahu Liverpool juara. Sayanya enggak ya. Gitu. Jadi ya itu mungkin kalau champion saya udah ngerasain tahun 2005 dulu. Dan kemarin pun waktu final juga kan nggak ada deg-degannya. Ya udah tahu gitu bakal juara kayaknya lawan Spurs. Ya. Terus juara apa lagi ya? Rasanya juara macam-macam udah pernah dirasain juara. Gimana nih enggak rasanya enggak? Seneng lah. Mau dibilang juara Corona kayak mau dibilang baru juara 1 kali Premier League kayak sama pendukung MU nggak peduli juara lah. Juara nggak peduli kalah ya kan gitu aja. Hater always gonna hate. Gimana perayaan kan jadi gimana ya? Jadi berbeda perayaan kayak biasanya Pak. Sekarang nonton juga nggak ada penonton. Ya. Beda lah rasanya ya. Anfield tanpa penonton ya kan, tanpa ini. Saya nggak bisa bakar flare, nggak bisa bakar smoke bomb. Biasanya selalu. Biasanya jadi kan biar tuntas kita pernah juara di saat Corona dan pernah juara ketika Corona udah selesai kayaknya Pak ya. Jadi lengkap ya kan. Jadi lengkap tuh. Gitu. Wah. Iya kok. Ya Corona ini agak-agak bikin hambar sih sebenarnya. Tapi ya juara aja kemarin lihat orang-orang pada keluar ya kan di Anfield. Di Anfield ya. Wah, itu seneng banget ya lihat. Kita belum ngomongin pelatih, Pak. Pelatih favorit ya di luar Klopp. Nah, kan kalau udah gini pasti Jurgen Klopp, ya kan? Itu. Siapa, Pak? Pilihannya sedikit. Kita jarang ganti pelatih. Iya, pilihannya Gerrard. Mau Roy Hodgson. Pilihannya Gerrard Houllier. Iya. Benitez. Siapa? Evans. Kenny Dalglish. Brendan Rodgers sama siapa yang namanya nggak boleh disebut? Oh ya Roy Hodgson. Tapi Roy Hodgson tuh menurut saya berjasa. Tanpa kehadiran beliau kita tidak se-happy ini Pak. Betul. Iya kan kita karena pernah kita dilatih sama mereka sama Roy Hodgson, kita happy-nya ini jauh lebih kadernya lebih tinggi gitu ya kan. Tapi favorit tuh bukan soal prestasi kan. Seberapa sering sih kita nonton dan ini ya paling pasti dimulai dari awal kecintaan. Siapa ini? Roy Evans, Gerrard Houllier. Masih duet waktu. Masih duet. Roy Evans, Gerrard Houllier. Gerrard Houllier. Saya juga Gerrard Houllier. Gerrard Houllier tuh paling sering lah kita nonton kayaknya. Cukup lama kan beliau. Iya. Sampai sakit terus berhenti. Iya. Sebelum hak siar jadi mahal ya. Masih tayangan umum. Masih ya. tayangan umum. Oke. Tapi Gerrard Houllier juga pernah bawa Liverpool dapat 5 trofi kan tahun 2001. Cukup. Inilah pemain-pemainnya juga pernah hampir juara juga meracik. kan? Pernah hampir juara juga tapi akhirnya gagal juga. Pernah lah nomor 2 kalau salah ya Gerrard Houllier. Tapi kalau secara spirit terus terang Pak, saat keadaan turun gitu ya, saya paling itu Kenny Dalglish.
entah kenapa main Joe Flanagan saya percaya ya kan, dia main John Joe Shelby saya percaya ya kan. Siapa lagi tuh, banyak tuh, Jay Spearing ya kan. Kayak kita nonton juga tuh, cukup percaya loh saya. Artinya dia bisa membangkitkan ini. Joe Allen belum, itu Rodgers. Oh ya, sorry ya. Iya, dia kan perlu supaya ya itu kan apa? Suicide by football. Iya. Dead by football. Tiki taka. Itu, tapi saya terus terang secara moral ketika tepat banget gitu loh, ketika itu dipilih Kenny Douglas gitu. Wah, nggak ada budget, pemain cuman pemain muda ya. Saya nggak ingat peringkat berapa gitu, tapi waktu itu cukup bangga gitu kan sama Liverpool. Lebih bangga daripada periode sebelumnya. Ya kan? Rodgers masih beli pemain loh itu. Rodgers masih beli pemainnya ya lumayan lah, nggak yang mahal-mahal, tapi masih beli lah pemain luar sebagai Kenny Douglas, siapa yang dibeli? Ya kan? Pokoknya pakai pemain yang ada gitu kan. Wow. Dan promosi ya dari akademi ya. Iya, promosinya paling banyak ya pikir waktu itu. Jadi saya jadi terkenang tuh kan karena pertama kali ini Steve McManaman ya kan, semua promosi Liverpool. Gitu. Saya nggak tahu lagi namanya waktu itu ya. Entah kenapa kita juga nggak punya akademi yang moncer gitu. Kayak Suso, kayak apa gitu kan. Pada waktu itu. Jadi yang keluarnya begitu tuh. Ada lagi tuh siapa? Strikernya baru-baru juga kan. Tapi dipinjamkan. Siapa? Iya. Kapan? Yang kapan? Waktu itu. Kayaknya waktu itu mulai atau setelah itu ya, Brendan Rodgers, ada striker kulit putih. Siapa? Neil Mellor. Sempet bukan. Neil Mellor mah dulu ya. Tahun 2000 berapa ya, itu. Sempet sering main kan juga gitu. Cuman di klub dilempar. Cukup muda kan. Muda banget. Striker sering main juga kok. Terakhir di Rodgers kayaknya main. Siapa? Ryan Brewster. Bukan. Ryan Brewster kan baru-baru ini. Kulit hitam. Siapa ya? Baru-baru ini juga kan. Cuman sama Klopp nggak pernah dipakai. Harry Wilson. Bukan. Harry Wilson mah tahu gitu. Ada kok. Cukup sering main. Nantilah kita cari. Ya, saking banyaknya itu karena pemain muda yang multi talented. Wah, ya kan di Liverpool yang kemudian hilang ya. Seperti Jay Spearing itu ya. Gitu. Untuk ini nih gimana nih harapan lah ya kan. Jangan juara aja ya kan. Party tapi kita harapan gimana nih? Di era Jurgen Klopp udah berapa tahun ya? Jurgen Klopp kayaknya udah 4-5 tahunan ya. 5 tahun. 5 tahun. 4,5 tahun. Iya, sampai tahun. Berapa lama ya kira-kira Klopp mempunyai era ini? 9 tahun kan, kontraknya 9 tahun kan? Kontrak 9 tahun. Nah, sisa lagi 4 tahun. Ya, juara lah lagi 4 kali lah. Pemain gimana Pak, pemain? Terus terang ya, kalau saya pribadi di era dimana saya nggak terlalu mikirin pemain tuh sekarang. Iya. Ya, saya udah berhenti ngomentarin beli ini, jual itu, ya kan. Kemudian wah itu jelek dan saya udah diem lah sekarang. Mau siapa yang dipakai, ya kan? Kayaknya oke aja gitu. Tapi kalau pendapat pribadi gitu ya. Posisi mana sih yang cukup perlu diperbaiki? Posisi saya belum melihat penggantinya Andy Robertson. Kalaupun ada James Milner, dan meskipun semakin tua semakin moncer, tapi berapa ya umurnya James Milner ya? Kita nggak menyebut itu kayaknya dosa kita Pak, tidak menyebut James Milner ya. Itu kalau Wine jadi orang itu modelnya James Milner. Makin tua makin ada 35 kali. Ada. Orang-orang kan bilang pembelian terbaik Liverpool yang free itu adalah Gary McAllister. Tapi kayaknya menurut saya sekarang sudah terganti. James Milner sekarang. Iya, James Milner. Dia aja yang cadangan ya. Iya. Dia pindah dari City ke Liverpool, lu bayangkan. Okay. Dan kalau dia Tapi pembelian terbaik menurut saya Andy Robertson. Iya. Iya kan? Beli berapa? Murah banget ya.
belinya tukar tambah lagi. Maksudnya kita beli, kita jual pemain tengah kita, siapa namanya lupa saya. Dengan harga yang sama. Jadinya kayak swap pemain gitu. Kayak barter doang. Iya. Iya, Andy Robertson itu termasuk dongeng juga. Seorang pemain yang enggak kan sempat dia kan amatir. Entah siapa itu kan, namanya. Ini terus tiba-tiba bagus di tim sebelumnya jadi pemain profesional di Liverpool. Itu dongeng banget. Juara champion lagi. Padahal target kita kan awalnya bukan Andy Robertson kan. Targetnya Ben Chilwell waktu itu. Syukur ya ada. Untung dapatnya Andy Robertson. Liverpool banget pekerja keras. Nggak banyak minta. Setelah Riise saya pikir dia yang terbaik. Betul. Betul. Setelah John Arne Riise. Tapi ini topiknya tadi perbaikan apa yang perlu dilakukan? Kayak semua udah pada puas ya. Tidak perlu tetap backup aja. Backup dan regenerasi lah. Umur pemain makin tua. James Milner juga bakalan makin tua, nggak bakalan main selamanya kan. Nggak ada kita ngelawan namanya hukum alam kan, nggak bisa orang makin tua. Iya, James Milner kayaknya soal waktu ya kan. Tapi sekarang masih moncer lah ya kan. Kalau saya pikir nggak bisa lah front three-nya cuman ini doang. Ya kan. Oke, Origi itu legendaris ya. Oke. Legend. Tapi maksud saya notice nggak kalau misalnya front three-nya bukan ini Firmino, Salah, jelek mainnya. Ada yang kurang lah, ada yang nggak klik. Kan? Nggak klik kan gitu loh. Maksudnya perlu lah. Minamino belum tahu. Yang bagus itu saya lihat itu Xherdan Shaqiri kalau masuk. Iya, tapi nggak pernah kepake. Nggak tahu ya. Klopp itu entah kenapa nggak pernah percaya sama Shaqiri. Nggak tahu taktikal mungkin. Tahun lalu malah lebih sering cukup sering. Iya, tahun ini malah lebih jarang main kan. Jarang main. Entah cedera, entah apa. Terus kalau Coutinho balik gimana, Mbak? Mau dipasang di mana? Diterima nggak? Apa? Bukan saya yang kompetensi. Tapi kalau saya bisa sih, kalau bisa ya nggak usah lah. Perginya nggak baik-baik soalnya. Dan besar kemungkinan juga Klopp bukan orang seperti itu kayaknya. Iya. Bukan yang udah pernah ya kan. Kemahalan. Ingat juga kejadian dengan Saku? Iya itu makanya. Kayaknya kecil kemungkinan. Iya. Tapi ya itu tadi kalau saya pribadi sih sejak Klopp saya nggak pernah komentar mau siapa yang dibeli, kayak siapa yang dijual ya. Peduli amat. Terakhir ya Coutinho dijual, kita juara. Iya. Kayaknya begitu. Saya sih sekarang kalau Liverpool datangin pemain lihat umurnya, prospeknya berapa tahun lagi bisa dipakai. Tapi saya terus terang pengen loh ada yang muncul lagi lah setelah TAA dan apa. Si Harry Wilson. Benar kan? Harry Wilson kan. Yang ini pengen lah, tapi kok kayaknya jauh amat. Kayaknya dia nggak suka banget lah. Kayaknya. Bukan tipikalnya dia. Kayaknya dia sukanya sama Nico Williams. Nico Williams kan, pelapisnya TAA nanti. Oh iya. Back kiri, back kanan. Yang waktu Crystal Palace juga main ya. Iya. Iya terakhir main juga, kan? Iya. Dia sukanya sama itu, depan dia sukanya sama Harvey Elliott. Terakhir ya, pertandingan yang paling cukup dikenang tahun ini. Versus City mungkin waktu menang 3-0. Versus City menang 3-0. Kita nobar ya. Iya. Kita nobar ya, Chan ya. Nobar. Ya. Kalau saya sih hampir tiap minggu nobar situ. lupa. Maaf. Kecuali jaga saya nggak nobar. Lupa. Waktu itu tumben hadir nobar. Seneng ya. Enggak gimana? Teriak. Apa pertandingan cup? Lawan MU ya. Ya lawan City lah. Lawan City. Karena waktu itu saya nontonnya di Bali. Sisanya itu saya nontonnya streaming. Berantah. Iya. Sisanya tuh streaming. Saya lawan Chelsea, Pak. Waktu menang 2-1? Ya, nobar. Nobar ya. Iya. Kita nobar. Alasannya pribadi. Saat itu saya nobar bareng 2 anak saya. Dia mulai ngerti dan nonton Liverpool. Saya lihat, wah ini kayaknya zaman-zaman saya pertama nonton Liverpool. Ya kan, dia mulai tahu ya kan lagunya, dia mulai nyanyi. Oh gitu ya, mulai nanya-nanya. Ya tentu seorang ayah pengen juga kan, ada penerusnya. Betul. Ayah saya Liverpool. Walaupun sekarang nggak terlalu banyak ngikutin. Ya. Tapi saya kasih tahu juara lagi. Masa sih? Lama banget kayaknya nggak juara. Gitu. Wah pemainnya siapa? Baru ini deh. Zaman dia itu
Ian Rush. Sebelum itu juga udah. Itu kan juara terus zaman itu. Itu. Ya, Chen apa yang paling ini nih disukain Chen? Lagu wajib You Never Walk Alone. Si Senior, oh bukan ya? Bukan. Kalau saya lagu yang paling enak saya dengar itu Poor Scouser Tommy. Nah, yang gimana tuh? Nyanyi Chan. Can I tell you the story of a poor boy who was sent far away from his home to fight for his king and his country and also of the old folks back home. Now they put him in the Highland Division, sent him off to a far foreign land, where the flies flew around in this thousand. There was nothing to see but the sun. Now the battle that started next morning, underneath the old Libyan sun, I remember the poor Scouser Tommy, who was shot by an old Nazi gun. As he lay on the battlefield dying, with the blood gushing out of his head. As he lay on the battlefield dying, these were the last words that he said. Oh, I am a Liverpoolian, and I come from the Spion Cup. I love to sing, I love to shout, I get drowned out quite a lot. We support the team that dressed in red. It's a team that you all know. It's a team that we call Liverpool, and to glory we will go. We've won the league, we've won the cup, we've been to Europe too. We played the toughest for a laugh and left them feeling blue. 5-0. Iya, ada blue-blue-nya terakhir nih. Kayaknya. 5-0 itu menandakan apa, Chan? 5-0 itu menandakan apa? 5-0 itu menang lawan Everton. The toughest kan? We play the toughest for a laugh. Ada apa gitu sama Everton? Kita mah seringan menang. Buat saya nggak ngurus. Zaman 70-80. Mungkin kalau sejarahnya itu kan dulu yang punya, dulu kan Anfield itu stadionnya Everton mungkin. Tapi sebenarnya bukan masalah dengan Evertonnya, tapi enak aja didengar gitu. Dan itu kan ceritanya seorang prajurit yang mati di medan perang. Di akhir hayatnya dia mengenang dirinya sebagai seorang fans Liverpool. Luar biasa. Kelas banget ini ya. Kalau nggak dinyanyiin Chandra saya nggak tahu. Tapi kalau Chan pemain musim ini siapa? He's our center half. He's our number 4. Watch him defense and we watch him score. He'll pass the ball. Virgil van Dijk gitu. Iya, kayaknya kalau itu udah di Chen udah lagi menang gitu Liverpool ya. Ya kan? Biasanya Van Dijk bikin gol. Iya, Van Dijk bikin gol. Biasanya menang. Jarang kalau Van Dijk bikin gol terus nggak menang. Nggak menang ya. Iya kan? Sebenarnya sih kita jarang nggak menang sih. Iya benar-benar. Ya salah udah ada ya. Mane. Dari ketiganya. Si Senior juga. Si Senior ya. Saya impian saya itu James Milner punya Chen lah. Kayak gitu mainnya. Masa nggak punya Chen saya? Iya. Nggak ada kan Chennya sampai sekarang kan. Iya kan. TA menunggu waktu lah ya. Nanti bakal ada Chennya. Ya kan. Apa lagi ya? Tapi tetap lah kalau champion kemarin juara lawan di Barcelona itu Chen Ali gitu kan. Oh, itu legendaris banget. Itu legendaris itu. Kayaknya bakal terus ini. Cuman bakal diubah-ubah liriknya. Jangan down to Madrid terus. Iya ya kan. Ada lagi juara kemana. Tahun depan lah berubah. Iya, amin. Ya, tapi diperbanyak lah pemainnya biar bisa champion juga. Seandainya ya tahun ini juara champion lagi ya. Liriknya balik lagi ke Turki. Oh ya, lagi di Istanbul. Kan tahun ini di Istanbul lagi finalnya. Oh, nggak ngikutin. Tapi itu kalah saya nggak ngikutin. Tapi kan nggak tahu kan. Sekarang aturannya berubah kan? Dia nggak tahu lagi. Iya. Udah nggak ngikutin bakal dilanjutin nggak? Ya, nggak tahu juga. Null and void. Oh itu juga ya musim ini yang paling menyedihkan waktu kalah dari Madrid. Atletico. Atletico. Ya itu Atletico Madrid. Karena champion.
karena kesalahan di satu kandang orang sendiri kan. Iya. Aduh, tapi ya memang pelatihnya berkarakter sih, pelatihnya Atletico. Ya kan. Saya lupa, saya juga ke Atletico, Pak. Iya, ada fotonya di Wanda Metropolitano. Iya, di Wanda Metropolitano, keren, stadionnya keren. Baru soalnya kan. Nggak kebayang kalau waktu itu di final champion. Wah, keren bang. Bagus. Jauh lebih bagus daripada stadionnya Barcelona Madrid. Saya ngomong stadion loh ya. Iya. Atletico keren banget. Karena baru soalnya. Iya, naik tol berapa lama? Setengah jam kayaknya. Nyampe situ. Megah. Sempet ke Italia? Enggak. Spanyol aja. Iya, sama Portugal. Oh iya. Sama Portugal. Wah, tapi ya emang suasananya mencerminkan. Barcelona. Ini kita out of context ya, Liverpool. Maksudnya Barcelona tuh bayangan saya kan permainannya begitu kan, ciamik ya kan, dekat gitu ya. Kotanya indah gitu ya. Kotanya kurang-kurang begitu. Dia di pelabuhan gitu kan. Jadi ya, cukup banyak nuansa kayak Amerika Latin gitu rasanya. Kalau Madrid itu saya ngerasa kayak Jakarta. Justru yang dingin, ini proud jadi yang kaya-kaya gitu kan. Ini ya, permainannya begitu juga kan. Saya nggak tahu, saya bukan penggemar ini ya Liga Spanyol, nggak tahu saya. Kalau selain Liga Inggris nih, sebagai penutup nih, kita sama di soal Liga Inggris ya, Liverpool. Selain ini suka apa lagi? Saya tertarik Liga Jerman. Dortmund. Iya, sudah pada tahu. Itu ada kaitannya juga. Itu bukan karena Jurgen Klopp. Jurgen Klopp itu faktor pemanis dari Oke. Tapi memang dari dulu dia emang keren. Maksudnya budayanya dan itu karena permainannya mirip seperti Liverpool. Budaya supporternya itu mirip lagunya kayak pun Liverpool. You'll Never Walk Alone. Kalau nggak salah pernah champion juga juara atau kalah ya di final. Pernah juara champion. Lawan Munchen. Pernah kok juara champion. Juara champion tahun 97. Iya, menang lawan Juventus. Itu kan. Karena waktu itu saya pendukung Juventus. Sudah terjawab ya. Masih suka Juventus, Pak. Lebih suka Liverpool. Kalau saya Liga Italia dulu jangan diketawain ya. Lazio. Jawab apa ngapain kita? Sekarang kan masih peringkat 2. Iya, sekarang malah keren Lazio. Senang berarti Lukas pindah ke Lazio. Dulu suka. Waktu Lukas pindah ke Lazio ya adalah gini, tapi nggak ngikutin permainannya. Terakhir ya Salasvieri zaman itu. Lama banget itu. Marcelo sama. Iya, setelah itu kan nggak ada. Setelah itu memang sih dia tim mahal, beli Gesca Mendieta, tapi nggak jalan. Flop ya. Setelah itu nggak ngikutin. Ya karena memang Lazio ya kalau itu memang ngikutin ketika era jaya, ya kan? Atau menjelang era jaya. Saya sama. Juventus era jaya kan waktu itu. Itu. Cuman kalau Liverpool nggak ngerti kita ya. Iya. Alasannya apaan, pokoknya dari situ sukanya Liverpool. Nggak pernah suka Chelsea, nggak pernah suka Arsenal. Pokoknya dari awal Liverpool gitu. Nggak tahu tuh. Padahal nggak pernah menang juga pada waktu itu, nggak juara lah. Nggak make sense gitu. Kalau yang Lazio tuh saya lebih make sense. Oke, gitu ya. Wah, kita kayaknya dikit review-nya lah. You'll Never Walk kalau udah mau selesai ya kan. Iya. Itu apa ya? Benar-benar citra diri ya. Walk on. Wah, gitu. Ayo nyanyi Jan. Boleh diputar nggak? Di ref. Jangan nanti kena ini. Copyright. Kita nyanyi aja. Refnya doang lah. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blind. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone.
akhirnya menyanyikan itu di Anfield ya. Oke, itu terserah dong kita dong kalau banyak yang protes ini bicarain apa ya, namanya juga acaranya gitu aja ya kan, talk show ya gitu aja, terus bahannya apa ya gitu aja. Tapi gini loh, maksudnya jadi fans Liverpool, oke lah terserah orang mau bilang apa setelah 30 tahun ya akhirnya juara lagi gitu ya. Sebagian besar dari kami dan termasuk di sini nggak pernah nih ngerasain juara sebelumnya karena di 30 tahun yang lalu kami belum jadi fans ya Liverpool. Cuman gini, ini menandakan hidup gitu loh. Gimana kamu bisa stick ya pada sesuatu berkomitmen ya pada satu hal di mana kamu kalah juga tetap dukung, di saat menang juga tetap dukung dan pada akhirnya itu juara gitu. Ya kan? Itu luar biasa manis. Gimana sih dalam hidup kita juga kayak gitu. Jadi pesan terakhirnya berhubung ada juga yang masih jomblo, ya kan? Jadi kamu masih jomblo gak? Dia ragu-ragu, Pak. Jadi pilihlah laki-laki pecinta Liverpool, ya kan? 30 tahun aja nggak juara-juara, kami masih punya komitmen ya kan, setia, loyal ya kan. Ya kalau dalam kehidupan kita kadang-kadang maki-maki ya, bertengkar ya kan, bilang apalah itulah, toh nyatanya setiap kali main kita nonton ya kan. Itu duka apa suka duka pencinta Liverpool sama ya seperti pencinta bukan hanya percintaan tapi pencinta timnas Indonesia ya kan. Pengen juga lah akhirnya happy ending ya buat timnas Indonesia. Jadi apapun timnya. Oke, itu dulu ya podcast atau tayangan kita di gitu aja ya kan, di podcastnya Diskoria 88 ya. Kebetulan 88 kita juara ya kan. Mudah-mudahan terserah Anda ikut mendoakan apa enggak ya kan, di tahun-tahun berikutnya Liverpool senantiasa juara. Dan rasanya tetap sama, ya kan? Kata orang kalau udah lama baru rasanya beda. Enggak tiap hari juara, tiap tahun juara juga rasanya bakal tetap seindah ini gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa kita inikan. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat buat teman-teman, termasuk ya yang kalau ada yang penggemar Liverpool ikutan reuni lah ya. Reuni kira-kira yang seumuran kita. Wah, ada beberapa hal yang kita inikan. Ya hidup itu kadang-kadang bisa bersama Konceski, tapi bisa juga bareng Jurgen Klopp mengangkat piala gitu. Itu oke my friends, kita say bye-bye dulu ya. Ketemu lagi di acara gitu aja. Oke, bye-bye my friends.